Oke guys, jadi kali ini saya punya ruangan khusus buat melakukan podcast by Zoom dan kemudian vlog seperti ini. Dan ini ruangan salon sebetulnya yang kemudian saya makeover seperti itu menjadi sebuah studio kecil karena masih belum ada biaya yang sangat besar untuk bikin studio yang beneran. Oke, kali ini balik lagi bareng gua Rap Cutarigan dan hari ini pengen bahas seputar kemerdekaan karena kemarin kita masih dan sekarang juga masih dalam suasana kemerdekaan, merdeka seperti itu. Tapi ada hal yang sebetulnya saya ingin sampaikan terkait sebetulnya merdeka itu apa dan bagaimana. Kalau secara konstitusional kita disebutkan dalam undang-undang pembukaan itu pembukaan undang-undang dasar disebutkan bahwa kita sudah mencapai gerbang kemerdekaan secara wilayah. Kita sudah merdeka, Jepang sudah mengakui, Belanda sudah mengakui, Inggris sudah mengakui, secara wilayah kita sudah merdeka seperti itu. Tapi kemudian ada beberapa hal yang nampaknya secara esensi itu harapan-harapan dan misi besar bangsa Indonesia di alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, lalu kemudian menjadikan peradaban ini menjadi yang adil seperti itu. Nampaknya itu belum dirasakan hingga 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi sorotan saya, apa-apa saja yang belum merdeka seperti itu, apa-apa saja yang masih terbelenggu dalam kemiskinan misalnya, dalam pemikiran yang sempit misalnya. Pertama, karena saya berasal dan saya mencintai pendidikan seperti itu, saya mau coba berangkat dari kondisi pendidikan bangsa kita yang hari-hari ini semakin jelas kelihatan dalam kondisi pandemi memberikan jarak yang sangat lebar bagi orang-orang yang belum bisa mengakses pendidikan secara layak dan orang-orang yang kemudian dapat mengakses pendidikan secara layak seperti itu. Itu sangat bedanya jauh banget kalau kita lihat bagaimana anak-anak kemudian tidak dapat menggunakan handphone, lalu kemudian juga kuota yang mungkin terbatas seperti itu. Lalu kemudian bukan hanya dari anak murid juga, tapi dari guru yang juga secara pemahaman teknologi juga masih belum terlalu baik seperti itu. Dan itu menjadi PR besar bagi sebuah negara yang sudah 76 tahun merdeka. Masih banyak anak-anak yang bahkan juga tidak sekolah seperti itu. Kalau misalnya pemerintah sadar banyak banget orang-orang atau anak-anak yang masih kecil disuruh ngamen, lalu kemudian anak-anak disuruh mulung misalnya. Padahal sebetulnya dalam amanat undang-undang anak itu mempunyai hak sekolah sampai 12 tahun, artinya dari TK sampai SMA seperti itu. Dan itu masih banyak kita lihat, kita jumpai. Kita hanya bermodalkan oh iya saya kasihan, tapi tidak ada yang kemudian menyuarakan bahwa ini menjadi isu bersama seperti itu. Banyak anak yang kemudian dalam tanda kutip terlantar mencari uang. Banyak orang yang kemudian putus sekolah dan kemudian memutuskan untuk bekerja saja, padahal anak-anak sebetulnya harus merasakan pendidikan seperti itu. Dan itu menjadi catatan saya ketika melihat kondisi pandemi ini, semakin banyak gap jaraknya seperti itu. Dan ini tugas Menteri Pendidikan yang katanya milenial, yang katanya jago teknologi, dan sampai sekarang saya masih menunggu
apa gebrakannya di tengah pandemi, tapi kayaknya tidak terlalu signifikan lah karena alasannya COVID seperti itu. Tapi ya kita berharap Indonesia memikirkan pendidikan, karena salah satu bangsa yang maju adalah pendidikannya juga maju seperti itu. Lalu kemudian bicara soal pendidikan ini tadi secara teknis, lalu kemudian secara konten seperti itu. Saya jumpai di beberapa sekolah seperti itu, khususnya mata pelajaran agama misalnya, karena saya juga ngelesin anak bocah tuh, ngelesin anak bocah yang kelas 3 lah kayak gitu. Selalu agama itu menjadi hal yang apa ya, kalau menurut saya kurang menarik ya, karena saya juga mantan guru agama kayak gitu. Seringkali di kelas agama kita tidak diizinkan untuk berdiskusi seperti itu. Suatu kali anak saya kelas 3 nanya sama gurunya seperti itu. Lalu kemudian dia nanya seperti ini, nggak tahu ini kelas 3 udah bener-bener pertanyaannya gila sih. Dia tanya, "Bu, bisa nggak kita mengasihi orang tua kita tapi orang tua kita tidak bisa mengasihi kita?" Itu kan berat tuh pertanyaan itu. Mungkin based on his experiences gitu ya, dia punya pengalaman yang mungkin kurang baik sama orang tuanya, dan kemudian guru agamanya menjawab, nggak bisa, kamu sebagai anak harus mengasihi orang tua karena tertulis dalam Alkitab perintah kelima bahwa harus hormatilah ayah dan ibumu. Tapi kemudian gurunya tidak memberikan perspektif lain dalam perjanjian baru, misalnya Efesus 6 ayat 1-3. Jelas Paulus juga netral dalam melihat relasi anak dan orang tua, melihat bahwa nampaknya bukan hanya anak nih yang harus mengasihi orang tua, tapi kemudian juga orang tua harus mengasihi anak seperti itu. Dan saya melihat dan mendengar jawaban itu, sebagai mantan guru agama saya sedih karena nampaknya pemahamannya masih belum memahami bahwa Alkitab itu bukan sebagai buku yang kemudian satu dicomot untuk membenarkan argumentasi, tapi Alkitab itu adalah seluruh buku kehidupan, dan itu berkelanjutan seperti itu, sehingga Yesus kan bilang bahwa kehadiran Yesus itu datang untuk menggenapi, genaplah seperti tertulis dalam kitab Yesaya seperti itu kan. Jadi sehingga ya itu tadi, membacanya hanya sepenggal dibaca lalu kemudian menghakimi bahwa nggak bisa, harus dong mengasihi orang tua seperti itu kan, sehingga dalam praktiknya saya menilai bahwa tidak seperti itu. Harusnya ketika ada pertanyaan itu dijawab sebetulnya. Kalau kita lihat Alkitab itu secara adil kemudian menjelaskan tentang relasi mengasihi seperti itu. Jelas kok Rasul Paulus bilang, "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu," seperti itu. Lalu kemudian di pasal-pasal kayak Kolose misalnya menjelaskan soal relasi hubungan seperti itu, menjelaskan bahwa anak juga perlu dikasihi seperti itu. Jadi saya mendengar itu kayak, oh ternyata pendidikan kita masih belum merdeka seperti itu, masih dalam hal judgmental, dalam hal menghakimi bahwa langsung dibilang salah, harus begini, padahal kan sebenarnya kita perlu melihat dari dua sisi ketika kita belajar agama seperti itu. Dan itu yang saya temukan, oh ternyata pendidikan kita tuh seperti ini gitu loh, masih dalam berkutat benar salah, iya tidak dan yang lain sebagainya. Padahal ada kenapa kita nggak lebih jauh mencari tahu alasan dia seperti itu, apa
Mengapa kamu tanya itu, alasannya kenapa? Kan lebih menggali jauh, jangan-jangan ada luka relasi. Walaupun masih anak-anak kan bisa merasa, oh teman-teman saya main sama orang tuanya, lalu kemudian waktu ngambil rapot orang tuanya seneng, kok saya enggak, misalnya kayak gitu pengalaman si anak yang kemudian digali. Jangan kemudian harus dibilang harus mengasihi. Itu enggak, it doesn't make sense sih, kayak it doesn't make sense, kayak ya udahlah, belajar open minded lah kayak gitu untuk beberapa guru agama seperti itu. Bukan hanya pendidikan, itu tadi poin pertama soal pendidikan baik teknis maupun konten. Saya tidak tahu di mata pelajaran lain ya, tapi di mata pelajaran agama sih di beberapa sekolah, dan saya juga punya anak itu, anak les yang kelas 3, dia tanya begitu dan respon gurunya seperti itu. Lalu kemudian bicara soal kalau kita bicara soal kemerdekaan, rasanya kemerdekaan dan kebebasan berpendapat di Indonesia hari ini lagi perlu dikritisi deh kayak gitu. Padahal kalau kita bicara soal demokrasi, sebetulnya itu adalah hak kita untuk berpendapat. Misalnya ya, saya membedakan antara mengkritik dengan menghina. Contoh case mural yang viral, Tuhan aku lapar. Menurut saya sih itu nggak harus ditangkap polisi, karena itu kan bagian dari kritik gitu loh. Itu bagian dari ekspresi masyarakat yang bingung terhadap kebijakan pemerintah. Dan kalau itu ditangkap, rasanya kayak pemerintah sirik sama Tuhan gitu loh. Kayak kok masyarakat gue minta makannya sama Tuhan, gak sama pemerintah. Jadi kayak kesannya gitu loh. Ini idenya Coki Pardede sih, tapi ya itu benar juga, kayak ngerasa bahwa kok pemerintah nangkep gitu loh, kena undang-undang ITE. Padahal sebetulnya pemerintah itu kan wakilnya rakyat, dipilih langsung. Presiden itu dipilih langsung dalam sistem presidensial kita gitu loh. Bahwa rakyat itu bingung dengan keputusan presiden itu adalah hal yang wajar, karena kemudian rakyat itu milih presiden bukan milih menteri gitu loh. Jadi pertanggungjawabannya diminta kepada presiden gitu loh. Itu kan sebabnya demokrasi Abraham Lincoln kemudian mengatakan bahwa dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan itu bukan hanya slogan gitu loh. Kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju dalam demokrasi, mengkritiknya tuh parah-parah. Donald Trump kemarin tuh gila, dapat kritik yang gila-gila. Tapi Donald Trump nggak pernah mempermasalahkan dan memenjarakan orang-orang yang mengkritik gitu loh. Buat saya aneh aja kalau misalnya Tuhan aku lapar jadi kena masalah gitu loh. Nggak tahu sih apa itu meresahkan. Buat saya pribadi tidak gitu, tidak meresahkan gitu loh. Jadi itu yang kemudian kebebasan berpendapat hari-hari ini tuh kayak dilupakan lah kayak gitu. Padahal kita tuh punya yang namanya slogan musyawarah untuk mufakat loh. Musyawarah dan mufakat untuk mufakat itu adalah bagian dari berpendapat gitu loh. Bagaimana musyawarah itu bisa terjadi kalau kita nggak berpendapat gitu loh. Jadi kayak agak bingung juga sih dengan kondisi yang sekarang. Terkhususnya kayak nih hari-hari ini berpendapat juga agak kacau, karena beberapa hal kalau kita mau mengkritik pemerintah pasti ditanya solusi lu apa. Loh, kok nanya solusi sama gua? Kata gitu. Enggak dong. Yang memikirkan solusi adalah pemerintah. Kita menyerahkan, kita mempercayakan pemerintah, kita mempercayakan presiden, kita mempercayakan DPR yang duduk di Senayan itu agar mengayomi kita sebagai masyarakat. Makanya kan Iwan bilang DPR sebagai wakil rakyat juga bukan dilotre, tapi dipilih dengan harapan lu bisa mendengarkan suara aspirasi masyarakat gitu loh.
Kalau hari-hari ini juga DPR malah bikin baliho juga, aduh, kayak nggak, it doesn't make sense gitu loh. Buat saya, aduh, nggak ngerti deh. Ini kayak semacam krisis moral aja gitu loh. Padahal dalam pemahaman John Locke, kalau teman-teman baca soal John Locke, itu sebenarnya pemerintah tuh wajib melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk soal kebebasan berpendapat. Seperti itu. Hak-hak yang harus dijamin pemerintah, yang pertama itu soal kebutuhan pokok. Itu wajib sekali pemerintah kemudian memastikan bahwa masyarakatnya tidak ada yang lapar. Itu dalam kajian demokrasi. Yang kedua, kebutuhan sekunder itu wajib terpenuhi, seperti itu. Sehingga kan termasuk tersier juga, 3 kebutuhan itu kemudian dijadikan landasan berdemokrasi, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, seperti itu kan. Dan pemerintah punya hal itu. Dan itu juga tercantum dalam pembukaan undang-undang kita di alinea keempat, mensejahterakan kehidupan bangsa, mencerdaskan, pendidikan, layanan kesehatan, seperti itu. Lalu kemudian layanan pekerjaan. 3 hal ini, pekerjaan, wajib membuka lapangan kerja, wajib kemudian soal kesehatan, menanggung, membiayai, pendidikan, menjamin pendidikan merata, kesehatan merata, pekerjaan merata. Itu kan inti demokrasi. Itu kan inti cita-cita besar founding father kita ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Seperti itu. Dan hari-hari ini buzzer ini kayak seolah-olah ya, nggak tahu ya, ini dulu saya ini tim kampanye nasional 01, seperti itu. Saya dukung Jokowi mati-matian. Tapi setelah Pilpres selesai, yang nggak ada lagi dong relawan. Relawan kan dia udah menang. Kan perjuangannya udah selesai menghantarkan Pak Jokowi jadi presiden. Dan sekarang harus dikawal. Kan gitu. Tapi dikawalnya juga nggak dibela mati-matian dong. Iya kan, jadi kayak buzzer nih kayak nggak make sense aja gitu. Padahal sebetulnya ya, kalau mereka mau jujur, mereka tuh juga kesulitan dengan kondisi kayak gini, sulit banget kayak gitu. Itu sebabnya saya ngelihat kayak hari-hari ini tuh kebebasan berpendapat kita ya, haknya direnggut lah oleh pemerintah, seperti itu. Lalu kemudian, wah ini banyak banget. Bicara soal hak hidup, kebebasan untuk punya hidup. Pak Jokowi setiap tahunnya dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia selalu menggunakan pakaian adat. Tapi masyarakat, undang-undang masyarakat adat nggak diteken sama sekali. Ada apa gitu? Apakah kemudian tidak tahu? Rasanya sih nggak mungkin kalau nggak tahu. Atau nggak mau tahu? Waduh, aman lah ya. Atau ya, saya percaya lah orang-orang yang di pemerintahan sana tuh punya sense of belonging and sense of crisis terhadap teman-teman masyarakat adat yang hari ini banyak banget terdiskriminasi, hutannya diambil, dan kita belum merdeka soal itu. Susah jadi presiden, iya susah. Makanya sebelum jadi presiden pikirkan 2 kali dong, kayak gitu. Pikirkan matang-matang seperti itu. Saya dulu memilih Pak Jokowi karena saya pikir beliau adalah orang yang tidak bisa bahasanya tidak seperti presiden-presiden sebelumnya. Ternyata
periode kedua tidak ada beban kayak gitu. Jadi ya bener-bener nggak ada beban sih, kita lihat aja. Itu soal masyarakat adat yang kemudian hak hidupnya diambil seperti itu. Lalu kemudian soal kebebasan beragama. Kebebasan beragama tuh kita belum merdeka sih. Kemarin saya podcast sama Mas Aan, dia jelasin panjang lebar soal, nggak tahu ya apa sih yang susah dari pemerintah. Apa sih yang susah dari pemerintah? Kayaknya pemerintah tuh punya banyak banget privilege untuk kemudian mengejawantahkan kebebasan beragama. Iya dong. Setiap Natal orang-orang Kristen dijaga pakai TNI, polisi, itu kan menandakan kebebasan beragama kita masih kosong. Iya dong. Apa yang bisa dilakukan oleh Menteri Agama? Cuman modal doa doang. Aduh, doa penting tapi doa tanpa tindakan ya itu. SKB 2 menteri gak jadi direvisi kan, padahal wacananya dari tahun lalu. Iyalah, kecewa gue. Tapi ya itulah, Pak Jokowi pasti bisa lah. Ya saya berharap Pak Jokowi, Menak bukan hanya sekedar doa. Nggak tahu ya, orang Indonesia lebih suka yang seremonial sih. Jadi kayak gitu, kebebasan beragama kita ya gitu. Gereja dibakar-bakar, Ahok di penjara, terus kemudian juga banyak banget kasus-kasusnya. Bu Meliana juga itu terjadi di era Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu nggak baik-baik banget sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ya kita harus mengkritisi itu juga. Kebebasan beragama itu dijamin Undang-Undang Dasar 1945 nomor 29 pasal 29, bahwa setiap warga negara berhak memeluk agamanya, bukan dibakar. Gitu. Aduh. Gereja kok dibakar? Ini orang ibadah di rumah, dirazia juga. Aduh. Ampun. Ya, berharap ke depan ini menjadi hal yang perlu diseriusi sebetulnya. Terakhir kemerdekaan yang sebetulnya bisa kita kritisi, yang masih belum bisa. Dari sekian banyak mungkin saya cuma 3-4 terakhir sama ini soal bagaimana kita menggunakan alam kita, lingkungan kita dengan baik dan benar. Itu penting banget. Banyak banget sebetulnya kasus kerusakan lingkungan karena pembangunan ini itu, food estate dan yang lain sebagainya, itu mengancam keberlangsungan kehidupan lingkungan sebetulnya. Tapi apakah itu dipikirkan sama pemerintah? Saya berharap dipikirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebetulnya. Banyak banget kajian Greenpeace yang bicara soal itu, dan banyak banget kajian yang bilang Jakarta juga mau tenggelam karena banyaknya pembangunan, tapi di satu sisi juga macetnya juga nggak ketolongan. Jadi pembangunan itu punya dampak yang juga pembangunan juga punya dampak yang besar bagi lingkungan, sehingga pemerintah harus memikirkan caranya reboisasi atau penanaman kembali seperti itu. Itu dari lingkungan. Oke, terakhir nih, ada yang lupa soal hak asasi manusia.
Ini yang paling vital banget, ini yang paling penting. Beberapa kali teman-teman kita di Papua merasakan diskriminasi yang luar biasa, dan sampai hari ini saya melihat, bahkan Bu Risma itu kemarin bilang pejabat-pejabat yang nggak bisa kerja harus ke Papua. Pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang yang nggak becus kerja tuh harus ke Papua ya? Apakah Papua sebegitu nggak majunya menurut Bu Risma sehingga kenapa harus dibuang ke Papua gitu? Kenapa harus dipindahkan ke Papua? Ini kan menjadi catatan yang perlu dikritisi, bahwasannya ya sebenarnya nggak perlu tunjuk daerah sih, nggak perlu tunjuk daerah karena itu akan memancing permasalahan rasisme sebenarnya. Apalagi setiap tahunnya kemudian Papua juga secara hak asasinya belum dianggap lah seperti itu. Kemarin kalau nggak salah soal dibilang seekor hewan lah kayak gitu, itu kan nggak etis sebetulnya, dan itu membuktikan bahwa sebetulnya pendidikan kita secara konten, secara isi pendidikan kita masih jauh dari sebuah penghargaan hak asasi manusia. Kalau seorang mahasiswa ngomong rasis terhadap mahasiswa Papua, itu menandakan pendidikan kita perlu dievaluasi. Karena pendidikan kita tidak humanis terhadap orang lain, tidak ramah. Pendidikan kita hanya berkutat kepada nilai, kepada ranking, kepada baik atau buruknya IPK, padahal bukan hanya itu inti pendidikan kayak gitu. Dulu saya waktu ngajar, murid yang paling males pun saya nggak pernah bilang dia bodoh, saya tetap rangkul. Orang yang sering terlambat pun saya nggak pernah omelin, saya cuma bilang jangan telat, itu berbahaya buat kehidupanmu kelak. Karena kalau kamu telat, kamu nggak on time, itu akan berpengaruh kepada kerjaanmu. Saya selalu bilang kayak gitu kepada murid saya dulu ketika saya ngajar. Saya nggak pernah ngomelin karena saya percaya bahwa tidak harus menjadi guru yang suka ngomel-ngomel untuk disegani oleh siswa, tapi juga menjadi guru yang humanis, yang merangkul. Itu penting banget. Sehingga kasus Papua yang kemarin dibilang hewan itu melihat bahwa pendidikan kita masih perlu banyak dibenahi. Aduh, itu tugas berat banget sebagai Menristekdikbud. Oke. Jadi kayak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan, pokoknya itulah kayak gitu kan. Dan itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Inti pendidikan bukan seperti itu, bahwa Ki Hajar Dewantara puluhan tahun yang lalu bilang bahwa pendidikan itu mencerdaskan, kehidupan itu membuat moral menjadi baik, seperti itu. Sehingga 3 slogannya itu adalah bagian dari membimbing spiritual, akhlak, moral, kayak gitu. Yang di depan menjadi teladan, yang di belakang menjadi dorongan, iya. Yang di tengah menjadi penyeimbang, iya dong. Dan seringkali saya jumpai itu mungkin menjadi ditiru oleh mahasiswa ataupun siswa, bahwa banyak banget guru yang kemudian diskriminatif, bodoh, ngomelin muridnya bodoh kamu, atau banyak lah pokoknya. Dulu waktu SD SMP tuh saya sering banget dapat hal-hal yang kayak gitu. Bodoh kamu, mau jadi apa?
Kalau malas begini mau jadi apa? Iya nggak gitu dong. Dia diserahkan di sekolah kan untuk lu didik, bukan untuk omel-omelin. Kayak gitu. Ya itu aja dari saya. Semoga kita punya kemerdekaan secara esensi. Terima kasih.